Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu maning karo Inyong si Bang Mumu atau teknisi medok. Pada konten kali ini ada servisan masuk yaitu Samsung Galaxy A01 SM0A0115F. Kronologinya HP ini habis berenang ya guys. Ceritanya si empunya HP, handphone ini ditaruh di atas sayuran. Nah, ditaruh di atas sayuran lalu ditumpuk lagi sama sayuran, lalu dibawa ke kamar mandi, lalu disiram pakai gayung, akhirnya berenang guys. Dan ini kejadiannya hanya satu malam ya guys. Jadi kronologinya seperti itu. Dan ini saya bawa ke rumah ya guys. Jadi ceritanya aku lagi main ke sono, ketemu beliau bahwa mengatakan handphone ini ya gitu, berenang di sayuran campur air begitu guys. Dan langsung kita bongkar aja handphonenya pelan-pelan ya guys. Dan kita bisa lihat itu ya masih banyak sisa-sisa air ya di backdoornya. Dan katanya sih handphone ini sempat masih hidup. Lalu untuk telepon-telepon juga masih bisa, nggak lama. Katanya sih direndam di beras. Nah, itu ya ceritanya begitu ya guys. Jadi sebenarnya kalau direndam di beras itu tidak menyelesaikan masalah ya guys, hanya sementara saja. Karena di dalam mesin itu nggak mungkin bisa langsung sampai kering betul ya guys. Jadi hanya di luar-luar saja yang bisa kering, karena mengandung beras itu mengandung anget ya. Jadi hanya anget aja, ke dalam-dalamnya nggak bisa sampai kering ya guys. Alangkah baiknya jika handphone kerendam air atau kecemplung di ember atau kena hujan, itu alangkah baiknya dibongkar handphonenya, lalu dibersihkan menggunakan thinner, lalu di blower, ataupun juga bisa dijemur di sinar matahari ya guys. Tapi kalau dijemur di sinar matahari jangan sampai lupa atau kelalen, takutnya di bawah diambil orang guys. Jadi gitu ya guys, jangan direndam di beras guys. Aduh ya, memang dulu begitu ya. Kalau handphone zaman dulu itu direndam di beras atau ditaruh di padi yang ada matang ya guys. Jadi langkah baiknya seperti itu guys ya. Lanjut ke video. Jadi ini saya bongkar-bongkar handphonenya, memang ya masih di tangan itu terasa lengket-lengket ya guys. Ya, mungkin efek kena air, terus mengandung listrik ya di handphone itu. Jadi penyebabnya nggak ngerti, jadi lengket begitu. Dan ini udah kebongkar semua. Saya lihat memang masih ada sisa-sisa air ya sedikit ya guys. Ya walaupun sedikit air kena listrikan di handphone ya mesti short ya guys. Dan ini saya lakukan pembersihan menggunakan thinner ya guys. Guys banyak biasanya. Ini kamera kita copot supaya tidak kena thinner. Angel temen bongkar kang. Kita bersihkan semuanya menggunakan thinner dahulu ya. Kita cuci menggunakan thinner dulu, kita sikat-sikat semuanya, jangan sampai ada ketinggalan. Karena ini baru semalam ya guys, jadi belum terlalu kelihatan korosi semuanya. Jadi buat teman-teman kalau ada handphone kejadian seperti ini, langsung dibersihkan ya guys, jangan sampai nunggu sampai 2 minggu. Kalau sampai 2 minggu mah udah nggak ngerti nasibnya mesin bagaimana. Nah, ini karena kejadian baru semalam ya guys, jadi masih ya apakah bisa diselamatkan, kita saksikan sama-sama. Ya mudah-mudahan masih bisa ya guys.
karena saya lihat ya belum terlalu parah sih korosinya, baru bintik-bintik gitu aja sih ya, mudah-mudahan bisa diselamatkan. Dan lanjut ini saya blower ya, menggunakan blower di setelan anginnya kenceng ya, angin 5 atau 6, di panasnya itu cukup di 100 saja ya, di 100 saja supaya anget-anget kuku, jangan sampai terlalu panas banget, tapi anginnya kenceng supaya angin-angin itu masuk ke dalam kaleng-kaleng sehingga airnya itu bisa kering ya guys. Dan itu waduh, ini kameranya itu ketutup blower guys tanpa menyadari diriku. Dan itu ada lubang-lubangnya juga saya tembak aja pakai blower ya, supaya air-air yang di dalam itu bisa kabur, bisa kering. Nah kaleng-kaleng yang itu kenapa nggak saya buka, karena yang kaleng yang itu tuh kalau buka harus menggunakan blower atau pakai tang ya, dan ini saya mengoptimalkan itu menggunakan blower dahulu gitu ya. Dan nanti kaleng yang di sampingnya, yang di belakang itu tuh, itu bisa dibuka dengan mudah ya. Dan ini saya cek dulu apakah aman. Dan ini saya menentukan, cek menggunakan multistarter, menentukan jalur vibasnya ya, karena saya mau langsung cek menggunakan power supply apakah mesin ini masih bisa diselamatkan, apakah masih hidup. Dan ini di jalur vibasnya ya, jalur plusnya di baterai. Nah itu di atasnya kan ada titiknya, itu untuk memastikan aja apakah itu betul. Ternyata itu betul ya guys, memang itu adalah jalur vibasnya yang ada titik di atas jalur baterai yang positif ya, itu ada nilainya 512, itu udah pasti itu jalur vibasnya. Dan situ nanti saya langsung saya solder menggunakan timah gulung agar mudah saya ngeceknya menggunakan power supply. Nah sebelumnya kita klik dulu supaya kalau kita menggunakan tinol atau apa jenisnya itu, timah gulung itu langsung nempel ya. Tapi sebelumnya dikasih plug dulu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah seperti itu guys. Nah lalu kita menggunakan power supply. Aduh apa gue jarumnya nyangkut. Nah seperti itu. Lalu yang negatif itu ke kalengnya aja guys, dan langsung saya shotkan di tombol on off nya, karena tombol on off nya itu fleksibel dan itu tidak ada fleksibelnya karena dicopot jadi mesinnya, jadi saya shotkan aja ya. Mohon maaf karena tidak ada kamera lagi ya, saya lagi ngerjakan itu jadi tidak tersyuting untuk power supply nya. Tapi saya cek itu setelah saya tombol powernya saya shotkan, itu memang mesin masih bagus ya guys. Jadi kalau Samsung itu kalau menggunakan power supply itu tidak seperti handphone yang lain langsung 01 langsung naik ke 4 langsung goyang-goyang. Kalau Samsung berbeda ya guys, jadi begitu di shotkan dia hanya naik lalu turun, itu artinya normal ya guys, kayak kue cie. Dan ini untuk memastikan gini ngomong teman. Dan ini untuk memastikan dan untuk meyakinkan kembali jangan sampai ada air-air yang tertinggal, jadi saya blower ulang. Dan lalu mesin yang di belakangnya ini kalengnya saya copot ya guys, di bagian CPI dan MMC nya itu memang saya lepas untuk lebih, yang kaleng khusus yang bisa dilepas saya lepas ya guys. Kalau yang di bagian belakang itu yang tadi memang harus menggunakan blower, jadi nanti takutnya malah tambah rusak. Nah sebelum itu ya saya kerjakan yang mudah dulu ya guys, seperti kaleng yang ini saya lepas, karena bisa dilepas saya lepas, saya bersihkan menggunakan thinner, lalu saya blower.
Ya mudah-mudahan kalau kaleng yang di belakang itu memang rapat ya guys, jadi airnya mungkin ya minimal lah untuk bisa masuk ke situ. Tapi ada lubang di bagian atasnya, langsung saya tembak aja. Ya mudah-mudahan tidak sampai ke dalam airnya. Kalau saya perhatikan sih aman nih guys, karena mesinnya sudah saya cek menggunakan power supply itu. Saya tekan lalu naik lalu turun, itu artinya aman. Nah mesin atas sudah beres, lalu kita mengarah ke mesin bagian bawahnya guys. Bae ngomongnya aja anak guys ya, bae ngapa sih, biasaan banget. Dan nang nyong bongkar mesin bungi sore untuk mengecek kembali apakah ada airnya lagi. Jadi kita bongkar semuanya ya teman-teman. Nah itu saya bongkar, ternyata memang ada air ya di bagian fleksibelnya sama bagian speakernya, itu masih ada airnya lumayan banyak tuh. Di kamera memang nggak terlalu kelihatan ya. Dan itulah yang tuh ada tanda merah di mesin di tulangan itu artinya bahwa betul mesin ini memang kena air. Itu memang tanda ya, kalau tidak kena air itu masih warna putih. Kalau sudah kena air pasti akan berubah menjadi merah. Dan kembali saya blower mesin bawahnya. Sebelum di blower saya menggunakan seperti biasa thinner dan fleksibel semuanya itu saya tembak menggunakan blower guys, supaya meyakinkan supaya kering, airnya kabur. Jadi kalau direndam pakai beras ya yang di sela-sela begitu susah untuk kering, yang ada malah nanti jadi korosi. Jadi alangkah baiknya seperti ini ya. Mudah-mudahan sambil berdoa juga mengerjakan handphone ini, mudah-mudahan bisa terselamatkan. Ya pesan buat teman-teman yang jauh di sana, sebelum lanjut dipencet tombol subscribe dan tombol loncengnya guys, agar inyongnya semangat ke video-video selanjutnya kayak gue. Ayo hitung sampai telu ya, 1 loro telu, pencet tombol subscribe ya. Udah, jangan lupa loncengnya juga ya, matur suwun. Dan ini kembali tutup baut-baut karena sudah yakin bersih ya air-airnya. Dan juga pesan buat teman-teman, kalau handphone kerendam langsung dibongkar, jadi direndam pakai beras ya. Jadi dan juga kalau handphone langsung habis kerendam di air itu jangan dinyalakan ya, walaupun handphone ini mati dengan sendirinya. Kalau bisa dicopot baterainya copot, kalau nggak bisa setelah mati biarkan saja, jangan dihidupkan lagi lalu dibongkar langsung ya guys. Seperti saya tadi memang sengaja tidak saya hidupkan dulu, tidak saya tes, karena kata si empunya HP memang sudah mati, jadi langsung saya lakukan pembongkaran, takutnya tambah parah gono kayak gue. Dan ini semua sudah rebes alias beres, sudah bersih, airnya sudah kabur, sudah hilang. Mudah-mudahan setes bisa nyala kembali. Seneng rasanya guys kalau seandainya ngerjain HP orang itu berhasil ya, di hati itu rasanya bunga banget alias seneng gitu. Punya kepuasan tersendiri. Dan ini semua saya buat ulang, video ngebut kembali. Kalau nggak ngebut ini video sampai 50 menit guys ngerjain kayak gini. Makanya video ini saya percepat hanya 16 menit itu karena ya biar teman-teman ora bosen dalam video ini nyong. Apalagi video ini video masih pemula, kameranya juga masih jelek. Masih pakai HP, ya dimaklumi lah. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang besar seperti channel-channel yang lain. Amin amin ya robbal alamin.
Dan kita lanjut selesaikan nutup tekan rampung. Dan setelah ini kita tes apakah headphone ini bisa selamat. Langsung kita nyalakan. Kita masukin SIM tray-nya lalu kita nyalakan. Apakah nyala? Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap, mantap betul. Dan bersihkan menggunakan minyak kayu putih ajaib supaya makin celong. Dan apakah bisa ketampilan menu? Kita saksikan. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Memang layarnya gelap guys, jadi aku nggak bisa ngelihat jelas, tapi ya sudah terlihat normal kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya saksikan, yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.